Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat kepada Ibu Salik Binimaris STPMM selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan. Saya, Agni Nabila dari kelas MN24A dengan NIM 2024008060 akan mempresentasikan mengenai studi kasus inovasi Gojek dengan Blue Ocean Strategy. Nah, persaingan di sektor jasa transportasi menuntut perusahaan menghadirkan layanan yang cepat, aman, dan memiliki kepastian harga sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Nah, sebelum adanya inovasi digital, layanan Gojek konvensional menghadapi masalah seperti waktu tunggu yang lama, harga yang tidak transparan, dan juga standar keamanan yang rendah. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan adanya kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Kemudian, Gojek hadir dengan inovasi berbasis teknologi yang menciptakan nilai baru melalui kemudahan akses, kepastian layanan, dan sistem yang terintegrasi sehingga menarik pelanggan baru dan membentuk pasar tersendiri. Nah, adapun kondisi nilai sebelum inovasi. Nah, jadi kondisi nilai sebelum adanya inovasi itu, sebelum Gojek hadir, layanan ojek di Indonesia itu beroperasi secara konvensional melalui pangkalan. Nah, adapun elemen penting bagi pelanggan itu yang pertama ada harganya yang terjangkau, kemudian ada kecepatan perjalanan, kemudian ada kemudahan akses, kemudian ada keamanan dan kepastian layanan. Nah, adapun kondisi pasar pada saat itu tuh jauh dari itu, yang dimana harganya tidak standar. Sering terjadi penawaran atau tawar-menawar dari customer dan juga driver, kemudian sulit menemukan ojek saat jam sibuk atau musim hujan, dan tidak ada identitas pengemudi yang jelas. Nah, kalau misalkan di Gojek itu kan ada tertera ya dari aplikasinya. Nah, kemudian tidak ada sistem penilaian layanan. Jadi kita tidak tahu nih, si drivernya itu pelayanannya seperti apa. Kemudian pembayarannya hanya tunai. Nah, yang kedua yaitu ada peluang diferensiasi dengan kerangka IRRC. Nah, dari kerangka IRRC itu yang pertama ada eliminate atau eliminasi. Jadi, Gojek itu mengeliminasi dulu beberapa faktor, yaitu yang pertama ada proses tawar-menawar harga, dan juga ada ketidakjelasan identitas pengemudi. Kemudian ada resius, yaitu waktu pencarian ojek, yang dimana Gojek itu mengurangi waktu pencarian ojeknya dengan sistem pemesanan yang berbasis aplikasi. Kemudian ada RAIS, yaitu standar keamanan mulai data pengemudi, kepastian harga dan rute, dan juga kenyamanan pemesanan. Nah, kemudian ada Create, yang dimana aplikasi berbasis GPS, sistem rating dua arah, pembayaran non-tunai melalui GoPay, dan juga menciptakan ekosistem layanan lain seperti GoPut dan GoSend. Ada peta utilitas pembeli. Nah, adapun masalah utama yang dihadapi pembeli itu sebelum inovasi ini muncul yaitu kesulitan mendapatkan ojek dengan cepat. Ya, kesulitan mendapatkan ojek dengan cepat dan ketidakpastian biaya perjalanan kayak eh, si biayanya itu tidak tertera dari awal kita memesan gitu. Makanya sering terjadi proses tawar-menawar harga dengan driver. Kemudian ada resiko keamanan juga. Nah, ada pun nilai baru yang ditawarkan Gojek, yaitu pemesanan dalam hitungan detik. Jadi kita tinggal buka aplikasi, terus pilih lokasi mana yang akan kita tuju. Di situ sudah tertera mulai dari eh, mulai dari di pick up di mana, terus dari harganya, semuanya sudah tertera dengan jelas. Harganya transparan sebelum melakukan perjalanan. Jadi kita sudah tahu nih harganya berapa gitu, dan data perjalanannya itu terekam oleh sistem. Nah, adapun data pendukungnya, menurut laporan internal Gojek tahun 2019, waktu tunggu pelanggan turun dari rata-rata 15 menit menjadi kurang dari 5 menit di kota besar. Nah, oke, nomor 4 yaitu ada non-pelanggan. Nah, jadi Gojek itu berhasil menarik kelompok non-pelanggan yang sebelumnya tidak menggunakan ojek. Yang dimana kelompok pertama nih ada pengguna kendaraan pribadi yang butuh solusi cepat saat macet. Kemudian, untuk non-pelanggan tingkat kedua, yaitu ada masyarakat yang sebelumnya enggan naik Gojek karena alasan keamanan, yang dimana setelah adanya Gojek, keamanannya sudah jelas terjamin. Kemudian yang ketiga ada non-pelanggan tingkat ketiga, yaitu UMKM kuliner yang belum tersentuh layanan pesan antar. Nah, dengan adanya Gojek, kan di si Gojek itu menyediakan layanan GoFood. Jadi kita bisa memesan makanan secara online dan itu membantu UKMK kuliner yang belum tersentuh dengan layanan pesan antar.
Nah, secara keseluruhan, inovasi Gojek menunjukkan penerapan Blue Ocean strategi yang efektif dengan menciptakan nilai baru tanpa bersaing langsung di pasar lama. Keunggulan utamanya itu terletak pada pemecahan masalah pelanggan secara konkret dan pemanfaatan teknologi digital. Adapun kelemahannya yaitu kebutuhan investasi besar pada tahap awal dan ketergantungan pada sistem teknologi. Nah, meski demikian, strategi ini memiliki potensi penerapan luas pada sektor jasa lain selama perusahaan mampu memahami kebutuhan pelanggan yang belum terpenuhi dan mengubahnya menjadi solusi yang relevan bagi pasar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.